Nah ternyata ini bos, yang membuat beda antara apartemen atau sebuah bangunan rumah apartemen khususnya atau rumah kondo yang ada di Malaysia dengan Indonesia. Yang membedakan adalah wall untuk dinding. Kalau orang sini nyebutnya wall, tapi kalau orang Indonesia nyebutnya dinding. Nah, sangat berbeda seperti yang kita lihat ini. Wallnya ini terbuat dari beton cor atau beton konkrit atau konkrit orang sini nyebut, tapi kalau orang Jawa nyebutnya konkret. Nah seperti ini. Nah seperti apa yang akan saya vlogkan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya bosku. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas bos-bosku. Selamat sore komandan. Di sore hari ini proses pengongkrean apartemen. Jadi ini rencananya mau konkret di apartemen atau disebut rumah kondo. Dan seperti apa perbedaan apartemen yang ada di Indonesia dan Malaysia akan saya eksplor di kesempatan vlog kali ini. Yuk, jadi ini yang mau dikonkrek. Jadi apartemen ini yang saya bahas adalah kali ini adalah tentang perbedaan wall konkret dengan wall pakai yang namanya bata ringan. Jadi kalau di Indonesia pakai bata ringan, kalau di Malaysia pakai konkret wall atau pakai sistem konkret yang ada besinya juga. Oke, kalau orang Malaysia nyebutnya konkrit, tapi kalau orang Jawa kayak saya menyebutnya konkret. Oke, yuk kita langsung aja explore terus dan ikuti terus channel kali ini. Jangan ganti channel ya. Terima kasih. Yuk. Oke bos, ini saya perlu jelaskan dulu bahwa penyebutan rumah apartemen atau rumah kondo di Indonesia dengan di Malaysia ada perbedaan. Jadi kalau rumah tinggi seperti ini itu di Indonesia disebut rumah apartemen, tapi kalau di Malaysia disebut rumah kondo. Nah, sedangkan kalau rumah apartemen di Malaysia itu semacam rumah flat yang tingkat 1 sampai 5 lah mungkin. Nah seperti ini, coba saya lihatkan. Nah itu, nah seperti ini adalah rumah apartemen. Yang disebut rumah apartemen di Malaysia itu seperti ini. Kisaran rumah tingkat 1 sampai 5 itu apartemen. Nah tapi ini saya globalkan saja bahwa ini adalah pembahasan construction yang mana melibatkan antara rumah kondo dengan apartemen. Nah, yang akan saya sebut rumah apartemen itu yang tingkat tinggi saja. Soalnya saya ini lagi membahas tentang rumah yang tinggi atau apartemen atau rumah kondo kalau orang Malaysia menyebutkan. Oke, nah dari pembahasan ini akan saya jelaskan bahwa sistem pembuatan rumah seperti ini di Indonesia dengan Malaysia itu banyak perbedaan. Mulai dari konstruksi, kemudian cara pembuatan wall atau dinding itu sangat berbeda banget. Jadi perlu digarisbawahi, memang untuk harga di Malaysia sangat jauh. Kalau dirupiahkan hampir kurang lebih rumah
apartemen itu seharga 2 miliaran ke atas. Tapi kalau di Indonesia antara 750 sampai 1,5 miliar sudah dapat yang bagus. Bahkan saya pengalaman di Surabaya ke sekelas apartemen yang bagus, yang mungkin ya kalau disebut mungkin berbintang lah, seperti Pakuwon City, terus kemudian di Putra World, itu adalah di Surabaya termasuk apartemen yang bagus. Namun tekniknya itu masih menggunakan yang namanya batako atau bataringan. Bataringan itu kalau Anda browsing googling, itu adalah bata yang dibuat oleh pabrikan, kemudian dicetak seperti bata itu, kemudian dibuat untuk wall di apartemen. Nah, dijadikan dinding kamar, kemudian dibuat untuk semacam dinding yang menyekat antara bilik satu dengan yang lain, ruang satu dengan yang lain, seperti itu. Jadi pembuatannya sangat beda. Kalau di Indonesia itu konstruksinya itu tiang-tiang dulu, terus kemudian deck atau lantai per level atau berlantai itu, kemudian baru wall ini terakhir. Tapi kalau di Malaysia tidak, pembuatannya ini bersamaan antara walling dengan decking, itu dua-duanya bersamaan. Jadi semua menggunakan sistem decking atau cor atau sistem konkrit. Nah, semuanya menggunakan sistem cor seperti ini. Nah, Anda lihat ini adalah cor mulai bawah sampai atas, sampai di dalamnya pun sampai menggunakan cor. Oke, coba nanti saya juga masuk dan yuk seperti apa kita lihat-lihat dan kita cari ilmunya. Yuk. Oke bos, ini saya sudah masuk di dalam dan ini adalah salah satu contoh wall. Ini adalah kamar mandi. Wall kamar mandi pun menggunakan yang namanya decking. Nah, di sini bahannya pakai yang namanya simen atau konkret, yang mana sudah diaduk dengan pasir. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya juga ada ikatan besi semacam ini. Jadi ini untuk penguat, biar untuk konstruksinya juga sangat kuat dan dipastikan pasti kuat. Itu oke ya. Nah, coba setelah ini kita mau coba dipukul dengan palu. Nah, coba saya pukul ya. Coba kita tes kekuatannya seperti apa. Nah, kita dengarkan. Nah, ini yang masih bagus. Nah, itu yang ini juga kita coba. Oke. Nah, memang sangat kuat. Jadi konstruksinya. Coba kita drill ya. Sekarang ini kita coba drill juga. Nah, ini adalah di hacking, diperbaiki, di drill dengan pakai alat drilling. Nah, seperti ini. Nah, kekuatannya sangat kuat. Kita mau renovasi aja butuh beberapa jam untuk memperbaiki ya. Nah, kita coba tes kamar yang lain juga. Ini yang ruang ke kamar, nanti kita tes. Oke ya. Nah, sangat jelas. Nah, ini adalah wall atau dinding yang sudah jadi, sudah undercoat cat satu kali seperti ini. Nah, ini. Nah, yang sistem cor seperti ini enggak di dalam juga, jadi di luar dan koridor juga seperti ini. Ya, kita lihat ke luar ya. Oke, yuk.
ini saya posisinya berada di koridor, jadi di lobi koridor rumah. Wallnya juga menggunakan konkret seperti ini. Nah, cuman untuk besinya ukuran 12 dan jaraknya mungkin 20 sentian dari besi satu dengan besi yang lain. Nah, seperti ini. Ini juga proses hacking atau perbaikan di koridor semacam ini. Nah, salah satu manfaat dari sistem seperti ini, kenapa terjamin untuk kualitas kekuatan konstruksi, itu yang pertama. Kedua adalah soal keamanan konstruksi juga, yang mana memang standarnya harus sangat kuat, sehingga bangunan di Malaysia dia berani hingga mencapai kurang lebih kalau untuk apartemen ya sampai 40 lantai. Tapi kalau untuk semacam gedung kantor terus kemudian yang tinggi lagi itu yang mungkin lebih bagus konstruksinya dari ini. Nah, ini adalah contoh juga proses hacking, yang mana proses ini memang butuh waktu yang lama, soalnya dari perbaikan sendiri sangat dibutuhkan alat-alat khusus ya, seperti ya macam ini, drilling ini. Nah, ini adalah alat untuk hacking atau untuk perbaikan supaya kuat. Oke, terima kasih atas dukungannya Terima kasih atas kunjungannya. Jadi pengecoran hari ini atau konkret atau ilmu konkret dari saya ini semata-mata hanya inisiatif saja. Mungkin bisa sharing, atau yang lebih senior dari saya juga boleh memberikan masukan. Jadi ini adalah perbedaan yang ada di Indonesia dengan Malaysia. Jadi kenapa kok di Malaysia itu berani konstruksi apartemen itu sampai hingga 40 lantai, dan ini rahasianya, wallnya menggunakan sistem cor atau sistem decking ini ya. Juga salah satu pengaruh dari manfaat ini adalah kekuatan yang sangat terjamin. Oke, cukup dari saya vlog hari ini, dan semoga ini bermanfaat. Kalau memang ada kekurangan ya silakan ditulis di kolom komentar, dan bagi Anda yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya, karena tombol subscribe ada di bawah ini, dan menekan pun gratis. Saya minta supportnya supaya channel saya bisa berkembang dan menarik lagi untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.